Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Nah, wabarakatuh. teman-teman izin sebelumnya ini kita berbagi ini aja ya, sharing-sharing ya. Malah saya harapin sih kalau umpamanya nanti di tengah jalan ada ini saya yang miss, yang mungkin kemarin dijelasin oleh Pak Eli, saya kelupaan atau kelewatan, langsung aja dikoreksi ya teman-teman ya semuanya. Terus kalau umpamanya emang di tengah jalan ada sesuatu hal yang eh, kurang jelas, bisa langsung di ini aja lah. Nggak apa-apa disela aja pembicaraan saya nanti. Pertama, kemarin itu Sir Eli itu ngejelasin ada dua sebetulnya, ada dua hal yang dijelasin itu. Pertama itu bagaimana caranya mencari topik untuk penelitian ya, yang melalui research gap itu. Nah, yang kedua baru kemudian penggunaan AI untuk menyusun bagian-bagian jurnalnya. Nah, untuk research gap sendiri, bagaimana kita mencari topik untuk bahan penelitian. Kemarin itu saya agak sedikit ini meleng ketika beliau menjelaskan ya. Ada saya nggak terlalu ini kemarin itu kelewat di tengah jalan, tapi saya ada sedikit ini sih, ada sedikit nangkep juga gitu ya. Untuk research gap itu kalau nggak salah itu kita kemarin pakai ini ya, pakai Google Scholar ya, bahan ininya, bahan apa, bahan abstraksinya gitu. Nah kalau Iya, umpamanya sudah, ya betul ya pakai Google Scholar ya kemarin itu ya. iya, Hmm. Dari beliau nyaranin sekitar 30 apa 30 eh, artikel. artikel ya, 30 artikel, baru kemudian diekstrak, dicari riset gap-nya apa, kemudian dicari novelty-nya apa. Mungkin teman-teman itu masih inilah, masih ingat ya gitu. Nah, sekarang kita tentang ini aja, tentang bagaimana make prom-prom yang beliau kemarin sampaikan untuk mendapatkan artikel yang sesuai dengan kaidah jurnal bereputasi ya. Pertama, mungkin kalau teman-teman yang udah nyiapin draftnya boleh ya kita bareng-bareng aja di ini sekarang biar kalaupun umpamanya nanti ngerjain ulang sendiri nggak terlalu ini gitu kalau umpamanya sekalian sambil jalan. Pertama kita buka ini gerak-gerak sendiri nih laptopku nih. Langkah pertama ini untuk mempelajari naskah atau catatan penelitian. Kita membuat catatan penelitian ya. Kita gunakan prompt yang pertama ini pada aplikasi GPT. GPT Thinking ya. Hmm. Pertama promnya kita copy ya. Boleh dari bagian atas nggak apa-apa atau dari mulai isi prompt nggak apa-apa dari sini sampai yang warna kuning kita kopas di chat GPT-nya. Ini yang thinking ya itunya. Nah, kemudian kita masukkan ininya apa draft dari manuskripnya. Kita tambahkan file saja di sini. Nah, lo nggak kena. Begitu dokumennya udah terkirim, kita oke. Maaf, bentar.
Nah, ini udah muncul hasil untuk membuat catatan penelitiannya. Kita copy saja ini. Kita simpan di file Word yang baru saja. Oke, kita udah dapet catatan penelitiannya. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari literatur. Nah, sebelum kita mencari literatur, kita bikin pertanyaan-pertanyaan dulu ya menggunakan bahasa Inggris. Kita pakai prompt yang kedua. Nah, kita kopaskan prompt yang kedua. Kemudian pada bagian bawahnya, bentar. Mana ini ya nih? Kita tambahkan file yang tadi ya, sama. File dari draft ininya. Kita submit. Nah, ini kita copy saja ke file dokumen yang baru. Oke, kita copy, kemudian kita pindahkan ke dokumen yang baru. Kita sekarang coba mulai mencari literatur untuk bagian introduction ya, untuk bagian pendahuluan. Di sini ada 6 pertanyaan. Kita cari satu-satu. Kita carinya di aplikasi CI ya.
asisten, kita atur pengaturannya. Ini kemarin, bekas kemarin udah saya ini dari tahun 2002 sampai 2024, atau mau lebih ini lagi kalau punya 5 tahun dari tahun 2020 ya. Nah, 5 tahun, bentuknya artikel, gaya kutipannya apa, is oke. Nah, kita terapkan. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang pertama tadi ya, yang pertama tadi itu, nah, yang pada introduction ya, pendahuluan. Pertanyaan pertama kita kopikan ke CPI-nya. Oke. Bisa? Udah bisa belum? Coba lihat. Oh, dikunci yang lain. Nanti kamu main minta buka. Oke, ini hasil dari referensi ya, yang dicari ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Berubah jadi bahasa Indonesia. Nggak kliknya kali Pak bahasa Indonesia. Kok terjemahkan ya? Udah pinter dewe kan Pak dia. Bapak nggak kliknya bahasa Indonesia itu. Yang mana mana? Yang mana yang mana? Iya, iya kali. Kayaknya mah iya Enggak. Pak. Enggak. Ini pengaturannya kemarin ini. Masih pengaturannya kemarin. Udah Pak berarti pinter sendiri itu dia. Kita sendiri dia. Udah bagian dah. Udah. Saya juga bingung ini. Kok personalisasinya bukan kayak yang kemarin gitu. Kemarin saya nyoba 2 kali saya. AI-nya udah mabok itu Pak kayaknya. Iya, udah mabuk kayaknya dia. Iya. Enggak, ya hanya abstrak aja ya, hanya abstrak. Nggak apa-apa lah pakai ini, pakai kutipan. Oke. Nggak ada perubahan bahasa kan? Apa kali itu? Apa bukan what? What kali. Iya, betul. Enggak, kemarin tuh khawatirnya kalau umpamanya kita pakai ini apa namanya? Pakai bahasa Indonesia ya pertanyaannya kurang ini ya. Tuh. Sama ya, tuh lihat nggak muncul ya. Cuma 2 aja lihat. Ini ya loh. Lihat. Masih terkunci. Coba saya lihat tuh pengaturannya dulu ya. Pengaturan coba saya lihat dulu. Tadi kali Pak pertanyaannya apa itu tuh? Kutipan. Yang mana ini? APA. Iya. Ini gaya kutipan. Ini gaya kutipan, gaya bukan kutipan. dari gaya kutipan, bukan kalimat promnya, bukan. Nggak ada yang berubah dari di. Coba. Saya ulangi lagi dah. Bahasa Inggris kan toh ya? Oke, bahasa Inggris ya. Asisten. Oke. Kita lihat sertifikatnya. Oke.
Udah, oke, sip, betul. Candi kopi. Nah, sip. Nah, bener sih, ya, poyo, bener poyo ini ya. Hmm. Hmm. Tuh, sip. Kita copy kutipan-kutipannya. Kita simpan di bawah pertanyaan tadi aja, biar gampang nyarinya. Sip. Kemudian kita copy referensinya. Saya biasanya kalau umpamanya untuk biar kagak ngebingungin, referensi saya bedain warnanya. Nah, anggaplah kita bedain ya referensi warna merah. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Ini untuk pendahuluan agak banyak nih pendahuluan nih. Sampai berapa pertanyaan nih. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sama proses kayak tadi ya. Kita copy di CTI, kita klik S, kita tunggu proses. Oke, kita copy. Kita copy juga untuk reference sheet lain. Lanjut pertanyaan ketiga. Kita copy citasinya.
Halo Pak Ahya, Ya siap. itu tadi berbagi layarnya itu hanya window ya? Oh iya, ada window ya. Untuk Word-nya nggak muncul ya? Iya, nggak muncul wordnya. Tadi Oh iya, ada ya. yang komen tuh di Oh grup ya, tuh. nanti dah. Ya, Iya, ya. Saya iya, tadi sengaja berbagi di itu iya. aja. Habis tadi yang layar dari itunya ngeganggu bang. Iya, karena ada yang nanya gitu. Yang Setelah di Google copy, Meet-nya ini setelah di dapatnya copy ngeganggu. kemana gitu kan? Oh iya 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 betul 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 betul. Iya, Oke siap siap siap. iya. Saya ini nah. Makasih. Oke siap ya siap. Kalau dua bisa Pak ini ya? Langsung dua ya? Eh, Berbaginya di layar semua, screen. Itu Langsung aja ya? di Semua close semua dulu aja. deh. Oke oke oke. Berbaginya di Ya. close dulu. Eh, Enter screen, Pak. Enter screen. Ketika berbagi layar ada tiga tuh, Microsoft Windows dan enter screen. Pilihnya enter screen. Oke. Udah muncul ya? Udah ya? Ya udah. Oke ya? Ya, Oke terima ya. kasih Pak. Oke sip. Maaf teman-teman ya. I'm sorry. Nah ini tadi yang tadi saya copy-copy tadi ya. Saya copy tadi. Sekarang kita pertanyaan yang kelima kayaknya nih kalau nggak salah. Pertanyaan kelima kita ke CTI lagi. Ini pendahuluan agak banyak nih pendahuluan. Dia untuk latar belakang aja ada 6 pertanyaan, ditambah dengan apa literaturnya ya untuk mencari penelitian terdahulu dan referensi yang lain itu ada 3. Jadi untuk pendahulu aja hampir 3 pertanyaan yang harus kita copy ke CTI. Jadi kebenaran ini apa kita kan ininya pakai format Imrad ya untuk pembuatan jurnalnya. Nah, Imrad sendiri itu adalah apa jurnal yang paling ringkas sebetulnya ya. Makanya nanti di jurnalnya itu untuk pendahuluan bagian latar belakang dengan apa namanya dengan bagian ini nih, bagian literatur review ya itu disatukan ininya apa namanya bagiannya. Kalau di sini kan dipisah nih. Bagian satu tadi latar belakang, bagian kedua literatur review. Tapi nanti ketika di ininya di jurnalnya disatukan. Makanya nanti kita kopinya sekaligus saja. Ini pertanyaan yang kelima. Kita kopikan di bawah pertanyaan tadi. Jangan lupa kemudian kita copy juga citasinya, referensinya. Nah, ini saya biasanya untuk referensi saya bedakan warnanya biar nanti tidak nyampur di kopinya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, yang keenam. Kita kopikan di bawah pertanyaan tadi.
Kemudian untuk referensinya kita copy juga. Nah, ini untuk literatur reviewnya kita inikan juga. Oke, kita copy. Terus, hmm, oke, sip. Kita kopikan.
Ini untuk question terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir untuk bagian pendahuluan. Kita paksangin gas. Terakhir. Oke, sip. Kita copy kutipan terakhir. Kemudian kita copy juga bagian referensinya. Oke. Teman-teman ada yang sambil ini nggak? Sambil ngikutin langkah-langkah tadi nggak? 11.000. Ikutin Pak. Oke, ini prom yang kedua ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini kita udah punya kutipan-kutipan literaturnya, udah punya referensinya juga udah punya, kemudian juga tadi catatan penelitian juga udah punya. Nah terakhir kita mix nih antara apa tadi catatan penelitian dengan kutipan-kutipan dari literatur tadi ya. Berarti kita sekarang melangkah ke prom selanjutnya, prom yang ketiga ya. Pertama kita untuk nulis bagian pendahuluan. Seharusnya kalau umpamanya jurnal pada format yang lain itu latar belakang literatur itu kadang-kadang dipisahin ya tadi itu ya. Cuma ini karena kita pakai formatnya Imrad, format yang paling sederhana. Nah untuk bagian pendahuluan itu kita gabungkan antara latar belakang dengan kutipan-kutipan penelitian terdahulu. Nah ini promnya kita copy saja nanti untuk di GPT Auto. Kita mulai dari write in a new canvas. Kita copy sampai yang blok warna merah. Kita copy. Kemudian kita ke GPT yang auto. GPT auto. Sip. Kita pas prompt tadi. Kita pastikan prompt tadi. Nah, pada bagian ini detail catatan penelitian atau draft naskah kita kopikan tadi yang di catatan penelitian tadi, yang dari prompt yang pertama itu. Ya. Nah, tadi saya di sini. Ini catatan penelitian ya. Nah ini background summary kita kopikan saja. Boleh dari dulu nggak apa-apa. Kita kopikan. Nah ini di bagian draft naskah ya. Draft naskah titik 2 kita kopikan di sini. Kemudian tadi juga yang bagian research problem. Kita kopikan research problem.
Atau bisa juga tadi tuh kita kopikan semua aja ya. Nanti yang bagian oke-oke kita buang. Kita ulangi deh di sini dari background summary kita kopikan semuanya sampai ke research problem, literatur review, sampai ke hipotesis. Oke, kita copy. Kita taruhnya di bagian detail catatan penelitian yang di sini. Tadi kita gantikan sampai ke sini ya. Kita kopikan. Nah, untuk pernyataan literatur kita ambil dari yang literatur tadi, yang kita ini ya. Ini agak banyak kita kopinya nih. Kita copy dari bagian paling pertama atas sampai yang pertanyaan terakhir tadi. Nah, yang warna hitam di sini ya. Ini pertanyaannya, ini jawabannya kita kopikan. Di sini. Kita kopikan pertanyaan yang kedua juga sama. Ini kita kopikan. Terus pertanyaan selanjutnya kita kopikan juga. Semua kita kopikan. Kita kopikan juga ini. Kita kopikan juga. Sampai udah satu pengen ambil saya gimana? 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 Oke. Kenapa maksudnya mau berangkat? Maksudnya mau mikir. Nah, oke, sudah selesai ya. Ini untuk bagian pendahuluan sudah kita copy semua. Jadi tadi dari prompt yang untuk prompt 4 ini adalah untuk menulis pendahuluan ya. Pada bagian detail catatan penelitian yang ini itu diisi dari catatan penelitian yang pertama itu, yang dari prompt pertama itu ya. Yang kalau di sini saya kopikan di sini. Nah ini yang menggunakan bahasa Inggris.
ya. Nah, karena pada format Imran ini untuk pendahuluannya digabungkan semua ya, baik dari dari latar belakang masalah sampai yang literatur segala macam, semuanya kita kopikan di sini. Kita kopikan semua ya. Nah, ini untuk data and key finding ini untuk metodologi. Nah, kemudian untuk bagian pernyataan literatur itu kita isi dari kutipan-kutipan hasil literatur yang kita cari tadi. Ya, yang kita cari tadi. Nah, ini yang hasil pertanyaan-pertanyaan menggunakan bahasa Inggris, kemudian kita menemukan literatur-literatur ya, itu kita kopikan ke bagian tersebut. Nah, kalau udah selesai, ini udah ya, udah semua ya. Nah, saya cek dulu. Ada ini yang ini hapus saja. Ini kita hapus. Oke, kita submit. Nah, ini hasil pendahuluan ya. Tadi yang udah kita masukkan ininya, data-datanya. Oke, selesai kita kopikan dulu. Introduction. Boleh kita simpan di file Word yang baru. Nah, ini adalah hasil pendahuluan ya yang sudah dibuat oleh ChatGPT. Nah, kemudian kita robah ke dalam bahasa Indonesia, kita terjemahkan ya. Kita gunakan aja ChatGPT tadi, sama aja ya kayak tadi. Kita bikin aja obrolan baru. ChatGPT-nya pakai yang instan nggak apa-apa ya. Dan ya. Kemudian kita masukkan aja prompt-nya. Terjemahkan uraian di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia dengan bahasa yang formal akademik. Gunakan bahasa yang mengalir agar mudah dibaca dan dipahami. Kita ini akademik sesuai dengan standar jurnal ilmiah. Oke, tadi yang introduction tadi kita kopikan ya. Kita copy, kita paste di bawah from tadi. Sip. Kita klik. Nah, ini manuskrip untuk bagian pendahuluan sudah kita dapatkan ya.
Ini kalau nggak salah ini terlalu panjang ya ininya, apa bagian pendahuluannya ya. Kayaknya masih tidak sesuai dengan ini dah, dengan apa, dengan standar ini. Ada yang kemarin ini nggak ya, inget nggak? Waktu Mr. Eli ngejelasin untuk bagian pendahuluan berapa kata ya standarnya? Pecatur kali. Ingat nggak pecatur? 1.300 kali ya? Atau berapa? Lupa saya juga. 1000, 1000. 1000 apa 1000 ya? 1.300? 1000 ya? Po, 1.300. 1000 kayaknya. 1000 ya? Nah, anggaplah kalau banyak Ya 1000, 1000 lah. itu ini aja ya. Kita apa? Kita jadikan 1000 ya. 1.300. 1.300 kan? 1300. Oke. 1.300. Ya. 1300 ya. Buatkan uraian di atas ya. 500 woi 500. Wih, 500 500. semua. Kemurahan. Iya, naon eta mah. Kemurahan itu, cendol. Buatkan uraian di atas ke dalam 1300 ya? Iya, coba. 1300 kata ya? Ya nanti bisa diitulah. Contoh lu lah, Iya. contoh. Ya, dengan menggunakan kalimat yang lain tanpa mengubah esensi.
Basta. Ini sudah, jadi sudah kita dapatkan bagian pendahuluan yang lumayan rapi ya. Tapi tetap sih harus kita ini ya, harus kita apa? Kita modifikasi biar jangan terlalu kelihatan banget hasil AI-nya. Nanti Pak Catur lah bisa bantu-bantu gimana strategi atau tips-tips biar lolos dari apa? Ya detektor ya. Nah, ini bagian pendahuluan sudah selesai teman-teman ya. Nanti untuk bagian kedua ya di Imran itu metodologi penelitian sama langkahnya ya. Sama saja langkahnya. Jadi diulangi dari langkah yang kedua tadi kalau nggak salah ya. Nah, dimulai dari ini langkah yang kedua pencarian literatur ya, yaitu dengan cara mengkopikan pertanyaan-pertanyaan kunci dari apa? Dari ini kita ya, dari draft kita. Ini pertanyaan-pertanyaan kunci yang tadi itu, ini kan bagian introduction ya. Nah, bagian metodologi itu ini. Bentar. Nah, ini untuk bagian apa? Bagian metodologi ya. Bisa diinikan di sini ya. Nanti di apa? Di copy setiap pertanyaannya, di apa? Di CTI ya. Kemudian jawabannya dikopikan ya, hasil apa? Kutipan-kutipannya dikopikan. Kemudian nanti untuk membuat bagian metodologi ya. Mungkin sementara itu kawan-kawan ya. Mungkin ada nggak langkah-langkah tadi saya yang menurut kawan-kawan ada yang kelewat kali dari penjelasan Sir Eli kemarin?